Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beritahu, ini termasuk filsafat ilmu ya, dalam historis. Pada saat Eropa dilanda abad kegelapan, tahu abad kegelapan? Ya tidak punya pegangan hidup. Setelah zaman Yunani kuno, zaman era Aristoteles, Socrates, Descartes dan sebagainya itu punah, sekitar 7 abad diganti oleh kekuasaan Romawi ya, yang sifatnya adalah tirani, paham ya? Maka namanya nilai kemanusiaan sudah hilang. Kebenaran itu hanya kebenaran berdasarkan kaisar. Padahal kaisarnya brengsek-brengsek. Paham nggak? Lah, pada saat kayak demikian, nggak mungkin dong berkembang di dalam masyarakat. Itu intelektual. Begitu ada seorang intelektual naik tentang mengkritisi sistem sosial bernegara kayak demikian, pasti ditangkap. Karena itu membahayakan sistem sosial. Muncullah Isa Al-Masih. Halo. Kalau kita Nabi Isa membawa konsep kebenaran supaya masyarakat ini tidak rusak. Isa Al-Masih kan pada saat zaman Romawi. Betul? Ya. Makanya saya kadang-kadang juga bingung itu. Huruf Romawi itu kan besar-besar ya. 1, 2, 3. Huruf Romawi itu tidak ada angka 0. Tidak ada angka 0. Kalau misal 2 pangkat 2, bingung. Ya, 1250 kali 1250. Panjang. Halo, Romawi. Angka setengah, nggak ada. Karena nggak bisa nulis 0,1. Paham ya? Dari sini saja peradaban Romawi itu mati. Ini sejarah loh, Pak Ika ngomong ya. Dari cara menghitung saja sudah tidak mampu. Makanya muncul di dalam kepercayaan Nasrani sendiri. Isa Al-Masih itu lahir tanggal 1 Desember, 25 Desember kan, atau 1 Januari. Kan ada kepercayaan yang tidak tanggal 25. Betul nggak? Ini supaya dikritisin juga oleh saudara-saudara saya. Jadi karena di situ kekuasaan Romawi bermain. Kenapa Isa Al-Masih itu membawa risalah kenabian, kebenaran, bagaimana noto masyarakat, ya, agar supaya satu humanity-nya, tuh, nilai kemanusiaan itu mulia. Ada standar, tidak seperti orang Romawi itu ya. Nilai ketuhanan jelas, tidak menurunkan kaisar. Paham ya? Dan bukan agama pagan, menyembah berhala. Itu konsep Isa. Sama dengan konsep Muhammad. Paham ya? Yang jadi masalah adalah, ini dikritik. Sebelum Isa Al-Masih mengoperasionalkan, membentuk sebuah sistem sosial. Halo? Apakah itu di dalam bentuk komunal, kampung, atau negara, ya, kan langsung dipinggirkan oleh kaisarnya. Kalau dalam kepercayaan kepercayaan Nasrani langsung ditangkap, yang kemudian disalib. Betul nggak? Jadi operasional daripada risalah kenabiannya sendiri belum dioperasikan di dalam bentuk sosial. Karena keburu diadilin, ditangkap. Kalau menurut kepercayaan Nasrani. Kalau kepercayaan Islam lain. Ini supaya tahu. Tidak disalib, akan tetapi masih disembunyikan oleh Allah, diangkat. Ditaruh di mana? Walau alam. Ini kepercayaan Islam ya.
yang pada waktunya nanti akan diturunkan kembali ke bumi untuk meluruskan kembali, bukan penutup, akan tetapi untuk melakukan justifikasi kembali tentang kebenaran ilahi itu. Nah, Romawi pinter. Maka karena Isa masih banyak penganutnya, halo, ngerti nggak? Maka digunakanlah sistem apa yang dinamakan gereja menjadi sebuah kekuatan, kekuasaan. Halo, kan sama sekarang juga di Indonesia. Kalau pejabat-pejabat mau pemilihan, datangnya kemana? Ke kiai kan? Itu, ngerti nggak? Untuk mendapatkan pengikut. Sama seperti itu. Lah raja-raja itu untuk mendapatkan sebuah kekuatan politik di dalam masyarakat supaya masyarakat tidak goyang, ada kekuatan gereja di situ. Dalam hal ini Katolik kan? Protestan belum lahir loh. Tuh ya, Katolik digunakan sehingga Katolik menguasai semua kerajaan-kerajaan, baik itu di Jerman, baik itu di Inggris, di Belanda, di semua Eropa dikuasai, ya, supaya Anda tahu itu. Nah, mau tidak mau fatwa gereja itu menjadi sebuah rujukan. Ngerti nggak? Yang di gereja itu siapa sih yang menguasai? Kan pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya, kalau di Islam kiai-kiainya, mereka kan perlu makan. Halo? Mereka kan perlu upeti. Di situ masuknya, pintu masuknya. Bukan ajaran Isa Al-Masihnya yang salah, paham? Akan tetapi yang mengejawatakan ini adalah manusia-manusia yang mayoritas juga manusia-manusia yang tamak, manusia biasa. Jadi ikutin ya, itu. Sehingga apa yang terjadi? Namanya intelektual pencerahan kan berkembang manusia itu. Salah satu diantaranya, oh ternyata laut ini tidak datar, akan tetapi bulat. Kok tahu? Setelah terjadi eksplorasi Columbus, sehingga menemukan benua lain. Bisa diikutin ini ya. Nah, padahal fatwa atau faham common sense pada masyarakat itu, dan itu diimanin oleh gereja, ya bumi ini adalah ini, sehingga menimbulkan keresahan. Contoh lain, pada saat itu bahwa matahari yang berputar ke bumi, memutari bumi, bumi pusat alam raya, dan itu diimanin oleh Eropa. Ini yang dinamakan abad ke-8. Salah enggak itu? Bumi sebagai pusat alam raya, salah atau tidak? Kok bisa tahu salah? Kan Anda sudah tahu benarnya. Seandainya Anda ada pada abad itu pun, Anda akan mengatakan itu benar. Arti enggak? Kenapa terjadi benar? Setelah banyak para sarjana, para ilmuwan dengan mengamati dan sebagainya, tidak mungkin ini. Justru bumi lah yang berputar. Itulah yang kemudian muncullah orang-orang seperti Kopernikus, Galileo Galilei, ya, yang membalik pemahaman-pemahaman itu. Sehingga terjadilah di dalam masyarakat itu tuh kegoyangan sosial. Ngerti nggak? Dan itu yang takut pemerintah. Ditangkapilah mereka karena mereka membuat keresahan masyarakat. Sekarang masalahnya, apa perkembangan intelektual bisa dikotai? Nggak bisa, karena fitrah manusia itu intelektual. Dari revolusi pemikiran, nggak benar di gereja. Lambat namanya.
kebebasan berpikir. Di Inggris sama. Jadi revolusi pemikiran di Eropa ini dahsyat sekali. Dampaknya apa yang terjadi? Maka berbondong-bondonglah orang itu tidak percaya dengan gereja. Karena dia, ini bagi mereka yang memiliki agama Nasrani, tolong tengok sejarah kembali. Supaya kalian menjadi intelektual. Jangan ngikutin terus mengekor kepada pendetanya dia juga makan seperti kalian. Yang Islam juga begitu. Jangan mengikuti terus pada ulama ustadznya. Pertanyakan kembali. Intelektual Anda itu sebuah kurnia. Supaya terjadi revolusi besar-besaran untuk peradaban yang lebih maju. Ini rusak peradaban ini. Ini muncullah kelompok-kelompok di dalam masyarakat di Eropa itu. Sungguhan kaum ilmuwan itu keluar semua. Saya sudah tidak mau masuk gereja lagi. Paham? Yeah. Yang satu kelompok itu mendirikan gereja sendiri. Yang dinamakan dengan kaum Protestan. Memprotes. Ngerti nggak? Kan ada yang Protestan di sini ya. Memprotes terhadap gereja itu sendiri. Nanti tanya lagi lah, ya. Supaya kenapa saya ngomong begini? Kalian anak-anak saya, saudara saya harus menyampaikan ini. Ya, dan saya siap untuk diajak dialog. Di dalam gereja pun saya siap. Itu satu. Apa yang terjadi? Yang satu protes mendirikan, akan tetapi muncullah agama baru. Apa namanya? Protestan. Ini nanti tanya kepada kalian. Coba dianalisis tadi. Antara Katolik dan Protestan dan Yehova dengan Pantekosta. Itu kan ajaran Isa Al-Masih semua. Betul nggak? Halo? Ajaran Isa Al-Masih. Bibelnya sama. Yang jadi pertanyaan saya, cara ritualnya sama nggak? Pertanyakan. Kok bisa berbeda? Itu pertanyaan intelektual, karena kita memerlukan namanya validitas. Supaya agama itu tidak didogma. Ya sudah, itu seperti nanti dulu. Ya. Oke, itu muncul. Itu masih mending. Ngerti nggak? Kelompok ini. Karena dia masih punya Tuhan. Masih mau ke gereja kan? Masih punya agama, ngerti nggak? Akan tetapi ada kelompok-kelompok lain yang kedua, yaitu kelompok yang tidak mau memasukkan yang namanya paham-paham agama. Dalam hal ini adalah Katolik atau kitab suci untuk membangun masyarakat, untuk membangun pemerintahan. Ngerti nggak? Kelompok-kelompok ini yang disebut dengan kaum sekuler. Supaya yang nom ngerti nggak? Sekuler, yaitu ingin membedakan, memilahkan antara kepentingan agama itu hanya ada di gereja, paham? Misalnya kalau di Islam juga hanya ada di masjid. Sekarang kan sedang mengarahnya ke sana kan? Di Islam sendiri terjadi sekularisme kan? Mengarahnya seluruh umat Islam digiring ke masjid. Hampir sama itu. Namanya sekularisme. Akan tetapi cara memilih pemimpin bukan urusan agama. Ngerti nggak? Cara berdagang bukan urusan agama. Ya? Cara bersosial bukan urusan agama. Akan tetapi itu urusan bermasyarakat. Agama itu hanya fungsinya satu, ibadah. Yang kedua, mengawinkan. Yang ketiga, memandikan jenazah dan menguburkan. Atau upacara-upacara keagamaan lain. Loh, di Eropa sudah seperti itu. Halo, anak-anak ini pernah nggak datang ke gereja di Eropa? Belum ya? Saya sudah datang ke 2 gereja besar, satu di Köln, yang satu di Notre Dame. Ya, Köln di Jerman.
Notre Dame di Prancis. Itu gereja besar, gereja Katolik ya. Kalau di sini masih alhamdulillah, gereja masih ramai ya. Di Eropa tuh sepi, seperti sepinya kuburan. Kecuali ada perkawinan atau ada kematian. Kan sama, di masjid juga begitu. Ramai kalau Jumatan. Hari lain-lain sepi, seperti sepinya kuburan. Loh, saya kan imbang ngomongnya ini ya, supaya sama, supaya cerdas kita. Nah itu kamu sekuler. Dan itu kemana paham itu? Namanya sekularisme, dipahamkan kemana-mana. Dan sekarang sudah masuk kepada dunia intelektual, dunia di kampus-kampus semua sekuler menjadi. Kalau kamu belajar biologi, tidak ada hubungannya biologi itu tentang membiaknya sel dengan Tuhan. Sungguhan, itu kamu sekuler. Oh itu sel katanya. Ya, mana Tuhannya? Kan begitu ya kamu sekuler. Maka ini tantangan ini untuk kalian yang punya konsep-konsep brilian katanya. Buktikan dong. Bahwa di situ ada kodok dan kodarnya ilahi. Bisa nggak membuktikan kodok dan kodar ilahi? Itu sistem kepercayaan di dalam Islam kan? Dalam agama-agama lain juga punya kepercayaan tentang takdir bahwa kita akan dibangkitkan. Bagaimana kodok dan kodar itu tadi sistem kepercayaan bermain di dalam sel? Gak bisa, ustaz-ustaz gak bisa menerangkan ini. Nah, terjadi sekularisme. Jadi aliran sekuler di mana-mana. Kalau sudah sekuler di dalam keilmuan pada hulunya, pada hilirnya sekuler. Kalau pada perdagangan, tidak ada perdagangan itu nilai-nilai ketuhanan. Akhirnya apa di dalam ekonomi? Muncullah aliran-aliran yang dinamakan kapitalis. Siapa yang mempunyai modal banyak, dia yang menguasai aset. Ngerti nggak? Itu sekuler. Jangan berbicara dengan sekarang itu konglomerat. Halo? Tentang masalah Tuhan, diketawain. Karena apa? Karena Tuhannya sudah bergeser. Kemana Tuhannya? Di satu sisi dia menafikan Tuhan, tapi dia memunculkan Tuhan baru. Apa Tuhannya? Materi. Kan tidak sengaja dia ya. Buktinya apa? Kalau ulang tikar kan stres. Betul nggak? Kalau rugi kan stres. Tuhannya sudah bergeser menjadi, itu namanya kapitalis. Begitu konsep sekularisme kemudian dijawatakan dalam bentuk kapitalisme itu di dalam berbangsa bernegara, apa yang terjadi? Terjadi ketimpangan sosial yang bukan main. Muncullah kelompok kaum the have dan the have not. Yaitu yang kaya itu kayanya bukan main, yang miskinnya bukan main. Dan mayoritas karena kekayaan itu dikeruk oleh beberapa gelintir orang, maka pasti korbannya yang miskin itu akan banyak. Pasti dong. Satu contoh misalnya, kalau di Indonesia ini perkebunan, itu konglomerasi kan, untuk membuat sebuah perkebunan. Itu bukan 5 hektar, 10 hektar, tapi ribuan hektar. Ngerti nggak? Pada saat seseorang konglomerat dengan modal yang utangnya itu tadi, kemudian dia menguasai perkebunan yang demikian besar, ya, pasti di daerah situ, halo, banyak kelompok-kelompok yang tidak bisa mengakses sumber daya lahan atau tanah itu untuk kehidupannya. Halo, mereka tergusur, mau kemana mereka? Betul nggak? Akhirnya mereka dipekerjakan di perkebunan itu jadi kuli kontrak. Dan itu menjadi sebuah perbudakan terselubung. Ngerti nggak?
Ini di mana-mana seperti itu. Sehingga dampak daripada kapitalisme itu tadi, apa yang terjadi? Ini supaya cerdas bangsa ini, terutama generasi muda ya. Karena ini historis. Akhirnya muncullah pemikiran lain tadi. Yang tadinya hanya pemikiran biasa. Ya, saya tidak perlu adanya Tuhan di dalam hidup. Paham nggak? Tuhan sudah mati. Lu sungguhan. Pada terjadi revolusi pemikiran itu begitu. Ada paham. Istilah mencaci maki Tuhan. Matilah kau. Gitu loh ya. Ini yang kemudian mereka mengatakan, kami kelompok yang tidak bertuhan dan kami tidak memerlukan Tuhan. Karena itu menghambat pemikiran. Kemudian muncullah kelompok yang dinamakan ateis. Yaitu kelompok yang tidak bertuhan. Dari teologis, Tuhan. Perlu bertuhan. Dan di Eropa bersemarak itu. Kemudian. Lah salah satu tokoh daripada itu yang mengejawatakan daripada ateis itu muncullah yang dinamakan Karl Marx. Muncullah dia sebuah tulisan namanya Das Kapital. Bahwa kapitalis itu tidak benar. Paham ya? Ajarannya ini diajarkan di dalam sistem sosial, kemudian menjadi Marxisme, ngerti nggak? Yaitu ajaran Karl Marx. Kan di Indonesia ada Soekarnoisme, ajaran Soekarno. Mudah-mudahan tidak ada Ikaisme. Karena saya tidak punya ajaran, saya hanya menyampaikan ya. Saya tidak punya ajaran apa-apa. Saya mengikuti ajaran kenabian, paham ya? Jadi kalau berdebat, menurut Pak Ika jangan ya. Itu kultus terhadap saya tidak boleh. Bisa diikutin ya, ini tadi. Marxisme. Tapi yang namanya Marxisme itu kan baru sebuah filosofis. Sebuah teori, ya, semua gagasan, semua ide, semua konsep yang harus dijawatakan kan, sama, itu ide, itu ideologisnya Marxisme, sama dengan Al-Islam, konsep-konsep tadi Nabi Isa, ya, Al-Masih, Muhammad itu adalah sebuah konsep-konsep ide dari Tuhan. Islam itu adalah ideologis. Nasrani itu ideologis. Yahudi itu, ajaran Yahudi adalah ideologis. Sama. Lah untuk mengejawatakan di antara seluruh para nabi yang berhasil itu hanya Muhammad Rasulullah. Karena apa? Dia bisa mengejawatakan dalam bentuk negara yang namanya Daulah Islamiyah. Itu namanya negara Madinah. Dijawatakan, makanya di dalam 100 tokoh itu kriterium dari orang barat, dari 100 tokoh Nabi Muhammad ditempatkan di tempat pertama. Baru kedua Isaac Newton, yang ketiga baru Isa Al-Masih. Kenapa Nabi Muhammad antara ide dengan pengejawatakannya menjadi satu kesatuan terbukti, paham ya? Menjadi negara Madinah yang sampai sekarang masih mendiri. Walaupun sudah tercabik-cabik ya, tapi negara Madinahnya masih ada, walaupun sekarang hanya menjadi bagian ritual ya. Kalau dulu pemerintahan di situ, ideologis. Marxisme sama. Untuk menjawab itu ideologis. Untuk dia jawatakan, dia harus mempunyai kekuasaan. Namanya pemerintahan kan? Maka di take over, diambil oleh Rusia. Orang Rusia yang namanya pada saat itu Stalin. Stalin mengambil yang dinamakan paham Marxisme. Melakukan sebuah revolusi. Revolusi besar itu. Karena pada saat itu menjadi penguasa itu kekaisaran Tsar kedua. Tsar. Di situ. Ya.
Masyarakatnya miskin. Masuk Stalin di situ, terjadi apa yang dinamakan revolusi Bolshevik. Hancur Rusia, muncullah Stalin. Apa yang terjadi setelah Stalin berkuasa? Otoriter. Dengan menggunakan ateisme, komunisme. Paham ya? Komunisme itu hubungannya dengan masalah sistem yang diambil, yaitu sistem komunal. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Tidak ada lagi hak pribadi atas kekuasaan negara. Seluruh negara ini milik apa yang ada di dalam negara itu adalah milik negara. Paham? Jadi orang yang punya rumah seperti Pak Ika kayak demikian, tidak boleh. Karena tidak ada hak pribadi. Terjadilah kemiskinan terselubung. Karena dikuasai oleh negara, maka penguasa yang bisa mengakses kekuasaan itulah mereka yang menjadi penguasa negara itu menjadi orang-orang kaya kan? Orang-orang kaya terselubung. Rakyatnya miskin, pasti miskin. Otoriter. Stalin mati diturunkan oleh Lenin. Lenin membuat ajaran Leninisme namanya. Paham ya? Dijawatakan ini Leninisme itu kemana-mana. Masuk ke Cina. Terjadi revolusi besar-besaran di Cina oleh Mao Zedong. Walaupun pada awalnya itu revolusi itu adalah untuk mengusir Jepang. Ada dua di situ, Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Mao Zedong, ya, Chiang Kai. Yang satu komunis, yang satu nasionalis. Tadinya bersama-sama, akan tetapi setelah Jepangnya hilang, terjadi konflik. Chiang Kai-sheknya kalah. Akhirnya migrasi ke Taiwan. Paham? Yaitu anti komunis. Maka Taiwan memerdekakan diri. Walaupun tidak merdeka sampai sekarang. Karena belum diakui dunia. Masih bagian Cina ya. Tapi ada namanya, kalau Anda Indonesia sendiri tidak ngakuin di paspor, kalau paspor dinas tidak berlaku untuk Taiwan dan Israel. Kalau paspor biru, saya pernah punya paspor biru, ada tulisannya, tidak bisa digunakan untuk ke Israel dan Taiwan karena tidak diakui oleh Indonesia. Paham ya? Kemudian Mao Zedong, Cina, sampai ke Kuba, muncullah di sana tokoh yang dinamakan Fidel Castro, sama. Sampai di Korea, paham ya? Sampai di Vietnam, terus merembet bersamaan kayak demikian. Indonesia itu baru merdeka. Karena baru merdeka, yang mau mengisi apa itu di situ? Rebutan di Republik Indonesia ini. Paham ya? Ada dua kekuatan. Sebetulnya di Indonesia ini kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan Islam. Karena apa? Karena sudah ada negara Islam, yaitu negara Demak, kemudian di Mataram, ya, di Sumatera juga kayak demikian, itu bekas perjuangan yang lama itu, sehingga tokoh-tokoh Muslim muncul di situ untuk memerdekakan. Makanya kalau Anda belajar tentang Hos Cokroaminoto, Ahmad Dahlan dan sebagainya, kalau di pondok pesantren Kiai siapa anunya Gus Dur itu ya, Wahid Hasim ya, ya Hasim Ansari, ya Hasim Ansari dan sebagainya, itu tokoh-tokoh Muslim yang ingin memerdekakan diri. Soekarno berada di dalamnya, ya, godongan Hos Cokroaminoto Soekarno itu, makanya dikasih anaknya, dikawinkan pertama itu istrinya Bung Karno itu adalah putrinya Cokroaminoto, ya, digarap Muhammadiyah di situ, ya. Muhammadiyah dan NU itu dua-dua tokoh itu satu
pondokan dulunya belajarnya di Mekah ya, tapi di sini cara anunya yang berbeda. Yang Muhammadiyah itu lebih banyak kepada sistem sosial intelektual, sosial kemasyarakatan, sedang Nahdlatul Ulama adalah larinya kepada masalah kultur kerakyatan yang berada di kalangan bawah. Beda garapan, paham ya? Gitu. Tapi apapun bentuknya, semuanya itu ingin memerdekakan dari ikatan pemerintah penjajah itu tadi. Sehingga muncullah gerakan-gerakan Muhammadiyah tahun 12. Ya. Gitu. Kan belum merdeka. NU tahun 26 belum merdeka. Muncullah juga partai-partai yang salah satu diantaranya adalah Partai Syarikat Islam. Ya, itu tokoh-tokohnya di situ. Jadi besar tuh Syarikat Islam itu, ditakuti Belanda karena ngumpul kaum intelektual di situ. Belanda tidak mau kalah. Supaya ini tidak berkembang, dimasukkanlah ke dalam Partai Syarikat Islam tokoh-tokoh kiripan Belanda, tokoh kiri. Paham ya? Tokoh komunis. Ini supaya Anda tahu saja. Supaya tidak salah. Iya, supaya Anda tidak salah langkah ya. Dua tokoh komunis itu Semaun dan Darsono. Tokohnya adalah Hendrikus, dari orang Belanda itu Hendrikus Snifflet, itu Marxis, Karl Marx. Ya, digarap dua tokoh itu dimasukkan ke Partai Syarikat Islam. Pusatnya di Semarang dan di Jogja. Paham ya? Loh, ini dua tokoh yang sudah digarap. Itu ya temannya. Tadi itu Agus Salim dan semua temannya, tapi mereka mempunyai Marxis dalam satu garapan, digarap oleh mereka. Apa yang terjadi? Pecah di dalamnya itu. Makanya Syarikat Islam itu pecah menjadi kelompok Solo Semarang dan kelompoknya Haji Agus Salim. Paham ya? Akhirnya dipecat itu kedua orang itu, oleh Ostek Karamin dan sebagainya, dipecat apa? Mendirikan sendiri, namanya Partai Komunis. Belum merdeka Indonesia. Anda bisa lihat, komunismenya itu tidak akan lepas daripada Lenisme, Mao Zedongisme. Sama seperti itu. Yang sekarang yang sedang in sekarang ramai karena yang lain sudah hancur, yang sedang naik daunnya itu Korea Utara. Anda lihat Korea Utara itu, kamu lihat itu pengejawatakan komunisme bernegara itu sadis. Contohnya Korea Utara. Jangan harap Anda punya mobil. Ya sekarang ini di kampus inilah saja. Dosen bawa mobil parkir sulit karena saingannya mahasiswa mobilnya api-api. Apalagi di kedokteran yang masuk tuh orang dohep mobilnya hanya Avanza, ini minggirnya BMW. Mahasiswa lah repot. Makanya ada ketentuan rektor, mahasiswa satu semester nggak boleh bawa kendaraan sampai gitu. Bisa diikutin ini. Ini Korea Utara. Kan maju Pak. Iya, karena tadi saya bilang untuk maju membuat namanya bom nuklir dan sebagainya tidak perlu bertuhan karena hukum-hukum alam kelihatan. Ngerti nggak? Pernah datang kalian waktu Jerman dibelah dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Di mana kalian ini? Belum lahir. Saya tahun 77, makanya saya katakan begitu saya datang di Belanda, yang pertama kali saya ingin tahu Jerman. Saya ngomong datang ke Kolen, itu hanya 2 jam naik kereta. Datang ke Kolen kayak di situ. Nah, antara Jerman Barat dan Jerman itu ada tembok, namanya tembok Berlin. Ya, dikenal dengan Berlin Barat,
Berlin Timur. Orang yang di Berlin Timur itu tadi miskin-miskin. Saudaranya yang di barat punya kebebasan dan kaya-kaya, sehingga banyak pelarian. Kalau tidak ada tembok itu, habis itu Berlin Timur penduduknya. Ngerti nggak? Makanya dikasih tembok. Siapa mau lewat tembok ditembak, nggak boleh. Ngerti nggak? Ini are-are nggak ngerti. Coba jalan-jalan lah sekarang ya dengan Pak Ika ke Berlin. Saya baru dari Berlin beberapa tahun yang lalu itu. Sekarang temboknya masih ada. Itu di tengah-tengah kota Berlin. Banyak uang sudah gol, tapi diabadikan. Tapi museum kota namanya. Kalau kita lewat itu, oh ini temboknya. Banyak coretan-coretan ya. Itu tadi. Nggak tinggi sebetulnya ya. Sekitar ini ya. Tapi kan sniper-snipernya itu, Anda bisa bayangkan, hancur itu. Komunis di timur itu di Jerman hancur. Ngerti nggak? Nggak membawa kesejahteraan. Dan pada saat itu terjadi perang dingin antara kapitalis yang karena komunisnya itu merambah kemana-mana, seluruh negara banyak dikuasai, hampir sebagian Eropa dikuasai komunis. Hongaria, Norwegia, ya, termasuk Yugoslavia. Itu komunis. Kazakhstan, itu negara muslim tadinya, kuasai komunis. Anda bisa lihat, itu yang dinamakan blok Uni Soviet. Ngerti nggak? Persaingan dunia. Supaya Anda lihat, Amerika takut, termasuk yang terakhir itu, yang perangnya agak lama, itu Afghanistan. Ekspansi ke situ, Amerika memblokir di situ. Ngerti nggak ini? Ini kajian politik dunia ya. Supaya nggak ngaji di dalam pondokan saja ya, tapi betul-betul dunia. Tuh. Nah, dengan kondisi kayak demikian itu tadi, merambah kemana-mana komunis itu tadi, akhirnya masuk ke Indonesia kan, lewat Belanda itu tadi. Muncullah cikal bakal Partai Komunis yang oleh Darsono dan Semaun itu tadi ya, sudah dikeluarkan dari Partai Syarikat Islam karena dia memecah dari dalam, mendirikan partai sendiri. Nggak bisa apa-apa, karena pada saat itu memang masih ada kolonial Belanda. Ngerti nggak? Oleh Belanda sendiri malah diuji, diciptakan. Karena cikal bakal kemerdekaan sudah nampak, maka diciptakan apa namanya teori divide and impera itu tadi, yaitu tubrukan di dalam. Sehingga pada saat deklarasi proklamasi kemerdekaan itu tadi, yang namanya kantong-kantong sosial itu macam-macam. Paham nggak? Ada dua, ada komunisme yang sudah digarap itu tadi, dan ada kekuatan Islam. Bisa ikutin ini ya. Nah, dalam perjalanannya Soekarno ini tadi harus mengakui loh, dua-duanya itu di dalam masyarakat ada, sehingga pada saat proklamasi itu mau tidak mau komunisme pun diakui karena itu adalah masalah historis. Bisa ngerti? Itu tadi. Tapi di dalam perjalanannya tadi Partai Syarikat Islam itu membubarkan diri, kemudian muncullah yang dinamakan Partai Masyumi kan. Itu Muhammadiyah masuk, NU masuk, Al-Irsyad masuk, dan seluruh kekuatan-kekuatan Islam ada di situ. Nah, komunismenya karena kekuatan yang namanya kekuatan negara-negara komunis di atas itu kuat, belum jatuh. Zaman Soekarno saja dia datang, mana itu presiden Rusia itu setelah Lenin itu, Khrushchev. Iya, foto bersama itu saya melihat Guntur tuh masih kecil, dibawa ke sana. Mau tidak mau bersinggungan itu Soekarno itu dengan negara
komunis, termasuk dengan Cina. Ya, itu tadi. Maka Soekarno itu komunis, tapi mau tidak mau bersinggungan dengan komunis. Lah Indonesia kan baru merdeka, kan memerlukan dukungan. Ngerti nggak? Itu. Nah setelah merdeka, setelah berjalan, silakannya. Ya, dalam tanda petik kelemahan Soekarno, saya tidak mengatakan dia bodoh, dia insinyur hebat, saya sendiri tidak ada sepermilnya ya untuk memerdekakan republik ini, dia orang hebat, tapi kelemahan Soekarno dimanfaatkan oleh komunis, sehingga dia mepet terus, paham nggak? Mau membubarkan tidak bisa, mau walaupun didesak oleh kelompok-kelompok Islam ini tadi. Itu historis. Nah, dalam kelemahannya itulah kemudian apa yang terjadi, ya sudah pecah di dalam. Karena Soekarno itu lebih cenderung kepada komunis, maka kelompok-kelompok Islam yang militan minggir memerdekakan diri. Kami mendirikan republik sendiri. Itu yang terkenal di Jawa Barat dengan DITI, terkenal dengan Permesta dan sebagainya ya. Itu kok ngono? Ya wes kami merdekakan sendiri, ngerti nggak? Ini historisnya begitu. Supaya Anda tahu. Karena Jawa Barat itu lebih kuat dengan Sumatera Selatan khususnya, itu di dalam masalah ketauhidan itu lebih kuat dibandingkan Jawa Timur. Jawa Timur itu garapannya komunis, paham ya? Sehingga jangan kaget kalau partai komunis itu kuat di Jawa Timur. Salah satu di antara tokohnya adalah Musso di situ, di Madiun, ya. Setelah dia memiliki kekuatan kayak demikian, Musso itu ingin memerdekakan diri menjadi negara komunis. Ngerti nggak? Sehingga terjadi apa? Ya berdarah-darah. Karena Musso ini ada di Jawa Timur, maka untuk menghancurkan kekuatan Musso diturunkan Siliwangi. Ini angkatan darat loh ya. Yang bisa menghancurkan komunis itu angkatan darat. Mudah-mudahan didengarkan. Panglimanya kemarin sudah lihat G30S tadi malam. Benar itu panglimanya, setuju saya. Ya karena korbannya paling berat, paling banyak itu angkatan darat oleh komunis ini. Turunkan Siliwangi dari Jawa Barat. Hancur komunis. Saya tidak ngomong yang lain ya. Nanti tersinggung. Tapi saya ngomong karena diturunkan Siliwangi, pasuk Siliwangi itu. Sebaliknya, untuk di Jawa Barat, mudah-mudahan benar sejarah saya ya, ini bacaan historis ya. Kalau saya salah tolong diluruskan Pak Panglima. Di Jawa Barat, di sana munculnya DITI dan Siliwangi. Bukan Siliwangi yang diturunkan. Apa? Brawijaya. Jadi Universitas Brawijaya pernah turun ya. Jenenge tok Brawijaya. Ya. Bisa diikutin ini. Pak Ika itu politik dunia ini sudah. Ya. Nah, reda itu. Komunisme itu tadi reda. Itu pada tahun 48. Saya baru lahir. 48 saya baru lahir. Baru car gitu ya. Komunisme berontak. Nah, historis itu nampaknya diulang lagi. Yaitu tahun 65 itu tadi. Tahun 65 saya dengan Thohir. Kan masih SMA ya. Gitu. Saya teman satu kelas SMA itu 65.
Karena recover tidak dibubarkan tahun 48 oleh Soekarno. Akan tetapi hanya di paham itu di sini. Ya. Tuh. Sehingga muncul lagi tahun 68 sudah menjadi kekuatan partai terbesar di Indonesia. Ngerti nggak? Itu. Nah, partai terbesar itu. Lu komunis itu masuk kemana-mana. Ke dalam partai tadi sudah ya, partai Islam. Nasional juga dimasukkan, yang namanya Partai Nasional PNI ya, itu dimasukin oleh komunisme. Ini supaya Mbak Mega juga sadar, supaya sekarang apa itu partainya ini? PDIP itu yang komunis-komunis itu disaring. Karena Anda, partainya Bapak Anda pernah dimasukin oleh komunisme. Dalam PNI dulu tuh ada PNI Ali Surahman, di Surabaya disebut PNI ASU. Ali Surahman itu komunis, Mbak. Zaman bapakmu yang lebih internasional dari kamu sudah dimusuhkan oleh komunis, sehingga pecah dari dalam juga. Paham ya? Itu tadi. Makanya hati-hati ini sekarang partai-partai dimasukin oleh anak-anak keturunannya itu tadi. Kenapa saya ngatakan begini? Komunisme itu tadi itu sebetulnya adalah ideologi. Sama dengan Islam adalah ideologi. Paham ya? Dia komunis. Ideologi itu, Mbak, ini Ibu, Bapak, itu sampai kiamat tidak akan pernah hilang. Namanya ideologi. Kemarin saya ngomong di mobil. Kalau Anda ambil bantal berisi kapuk, kalau sekarang nggak ada bantal kapuk ya. Kalau dulu kapuk atau kapas, kapuk ya. Nah, kapuk. Naik ke loteng, kemudian kamu sobek pada saat angin keras. Sret, kan kapuknya mudal kemana-mana. Paham ya? Guburkan, hilang kemana-mana, kan terbawa angin ya. Pertanyaan saya, bisa nggak kalian mengumpulkan kembali kapuk yang sudah terbang itu? Tidak bisa. Seperti itulah yang namanya ideologi. Kalau sudah dicetuskan ideologi itu di dalam sebuah masyarakat, dia akan berkembang kemana-mana. Mengarunginya gimana? Halo? Ya. Nah kalau Islam itu sebagai al-Islam sebagai sebuah ideologi, boleh sampai kiamat, tidak bisa orang akan memadamkan cahaya Islam, tidak mungkin, karena itu sebuah ideologi pasti akan muncul. Umat Islamnya bisa saja hilang, tapi ideologi Islam tidak akan pernah hilang. Komunisme dalam bentuk partai bisa hilang dan sudah terwujud. Rusia hilang, paham ya? Sekarang Cina, walaupun partainya masih dominan partai komunis, akan tetapi dalam sistem sosial sudah kapitalis. Karena apa? Komunis tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Baik dalam sistem ekonomi, sosial, politik, tidak jalan. Itu hanya teori di atas kertas. Bisa diikutin ya? Nah, komunisme seperti itu pada tahun 65. Korbannya banyak. Kemarin saya melihat perdebatan. Siapa itu? Cek bodohnya itu. Tokoh komunis Bejo Untung. Itu seusia saya mungkin ya. Musuh siapa? Itu Jenderal Kiflan. Hebat sekali itu Jenderal Kiflan. Angkatan darat itu. Dari Konstrat. Bejo Untung minta itu loh, saya ini bukan komunis, saya ini adalah IPI katanya. Loh, Jenderal Kefron lebih hebat loh. Kamu IPI, saya waktu sama-sama SMA dulu, katanya saya ini adalah PII.
IP itu musuhnya PII. IP itu underballnya komunis. Bukan. Ngotot bukan. Gerwani itu komunis. Nggak mau ngaku dia. Ini kelihatan orang bodoh ya. Nah tadi itu, kalau sudah jalan buntu, maka kebodohannya semakin bodoh, membabi buta. Paham ya? Lu saya itu lihat, mungkin Thohir tidak tahu. Di dalam kelas saya, Mbak, ini, saya SMA. Ada teman saya, ia satunya IP, dan di tempat kita tuh yang IP itu ada berapa orang? Banyak ya tokohnya IP. Hir. Ketuanya juga di situ ya, sekretarisnya di situ. IP ya. Kamu nggak masuk itu, Hir? Iya, nggak percaya di tempat saya. Ya kepala sekolahnya juga adalah komunis. Sungguhan ini. Di satu teman saya PII, loh di depan guru agama saya, namanya Pak Mansur, betul masih ingat? Oh itu tunjuk-tunjukan celukan pakai pensil, apa ballpoint, matanya diculek. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, itu supaya tahu. Di mahasiswa lebih sadis lagi. Malang ini sebuah bukti konkret. Di sini ada kantor Pemda Kabupaten ya. Saya biasa dulu ke sana Kabupaten Malang ya, di situ dulu. Dulu pernah ada rapatnya SEGMI. SEGMI itu PKI, paham ya? Untuk kalangan mahasiswa. Meminta dibubarkan HMI. Halo? Kalian belum hidup ya? Sudah. Yel-yel PKI komunis sudah ada di situ. Karena kekuatan yang paling ditakutin di kalangan mahasiswa itu HMI. Minta dibubarkan. Salah satu jenderal yang mengayomi daripada HMI itu adalah jenderal yang di kalau ndak Ahanu Sution yang dibunuh PKI itu. Jenderal siapa? Ahmad Yani. Gak bisa melangkai mayat saya. Karena itu kekuatan sosial politik di kalangan mahasiswa. HMI yang dulu itu bukan HMI sekarang yang cari sumbangan. Pak Ika bukan menghina, mengoreksi. Karena saya ini kakak kalian. Saya aktivis di HMI ya, pertanian ketua komisariat. Minta dibubarkan. Sudah, anak-anak HMI bergerak. Kota Lama tahu? Itu basicnya Ansor. Di situ kalangan NU, di situ ada masjid besar ya. Sudah. Kumpulkan di situ takbir Allahu Akbar, habis lari semua itu. PKI-nya. Sungguhan. Naik satu panggung itu aktivis HMI pegang bendera takbir Allahu Akbar. Ini supaya Anda lihat sejarah. Halo. Itu di dalam kalangan kampus, di grassroots. Tahu grassroots? Di petani, di rakyat jelata. Itu pembantaian. Mau lari kemana? Ayah saya itu di pabrik karung. Pabrik karung dikuasai komunis. Itu serikat komunisnya kuat. Pernah dibakar itu pabrik karung oleh komunis. Supaya kalian tahu. Dalam kondisi kayak demikian, panik ayah saya. Lari kemana? Lari ke mbahnya. Ke mbah saya. Lari ke mbah saya di Kertosono. Saya masih kecil SMA, dan saya masih SMP. Ditinggal bleng gitu saja ke Kertosono. Karena kepanikan orang tua. Begitu sampai di sana oleh mbah saya, oleh bibi saya,
Disuruh kembali, jangan di sini. Kenapa? Di sini terjadi pembantaian besar-besaran. Itu yang namanya Kali Kertosono tuh ngapung kepala orang tanpa kepala. Halo. Ini yang muda-muda supaya tahu. Sadis ini. Mudah kemudian terinjeksi kayak demikian. Ini paham yang untuk Republik Indonesia itu paham yang tidak mengikuti sunatullah kebangsaan kita. Bangsa kita itu bangsa beradab, bangsa beragama. Di situ ada agama Islam, di situ ada agama Katolik, di situ agama Nasrani, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha. Mereka kan semuanya bertuhan. Halo, sedangkan komunis anti dan menghalalkan segala cara. Jadi di antara Anda, kalian-kalian yang sekarang ini misalnya ada sudah terprovokasi, kemudian demo dengan tangan kiri, nah indikasi. Hati-hati. Itu kelompok kiri. Pahamnya komunis itu. Kalau Quran kelompok kiri itu hakikatul yakin kelompok neraka. Baika secara ilmiah ngomongnya ini. Paham ya? Secara historis, secara religius, secara kebangsaan, demi menyelamatkan bangsa ini dan generasi yang akan datang. Karena saya harus lengser. Ya, saya beritahu. Itu korban. Kalau kemudian muncul di situ kemudian angkatan darat memberangus, sehingga muncul peraturan pemerintah nomor 25 tahun 66 itu tadi, yaitu menghilangkan partai komunis. Itu sesuai dengan sunatullah. Itu harusnya sebuah karunia yang diterima oleh bangsa ini. Masih banyak ideologi-ideologi lain yang lebih baik dan bahkan lebih mulia daripada komunis. Komunis itu ideologi sudah hancur negaranya di mana-mana. Sekarang kan Korea Utara tinggal yang kuat. Halo, hanya tinggal tunggu kehancurannya. Sungguhan. Kuba ditinggal oleh Fidel Castro-nya hancur. Ekonominya hancur. Nah, saya masih senang, insya Allah, kepada saudara-saudara generasi mereka yang mungkin mempunyai kekuatan, karena mereka juga punya kekuatan ya, powerful begitu. Insya Allah di pemerintahan itu masih ada militer. Militer punya doktrin tersendiri ya untuk menjaga negara kesatuan ini, dan itu adalah anti komunis. Insya Allah kata macam-macam akan digebuk itu, khususnya oleh angkatan darat, karena korban di angkatan darat itu paling banyak, paling besar. Gak main-main, jenderal-jenderalnya yang dibunuh. Sungguhan oleh komunis itu tadi. Ya, karena ada aliran sekarang ingin membalik. Itu bukan komunis katanya, tapi itu adalah terjadi disintegrasi di dalam angkatan darat. Itu ingin membalik fakta sejarah. Pan begitu ya. Itu sebagai satu contoh akan dikepuk. Ya. Nah, harapan saya mari kita membangun negeri ini dengan negara yang berlian. Tadi sudah saya kira, kalau kalian sebagai seorang muslim yang baik, tunjukkan dong konsep-konsep Islami yang mempunyai nilai humanity tinggi. Paham ya? Saya akan lebih bangga ya, seorang muslim yang malamnya setelah sholat kepada ilahi itu paginya pergi ke sawah bercocok tanam. Paham ya? Itu tadi mengairi dan sebagainya, pulangnya dengan kelelahan karena bekerja, daripada seorang muslim malamnya kemudian ibadah, kemudian siangnya juga hanya dzikir di dalam masjid. Itu tidak ada nilainya apa-apa. Paham ya? Karena ini begitu Anda bercocok tanam berarti Anda menghidupkan bumi Allah untuk diri, keluarga dan orang lain. Siapa yang memberi makan kalau bukan petani? Kalau Anda seorang dosen muslim ya, atau non muslim misalnya
dari Nasrani atau Katolik dan sebagainya, berangkat ke kampus, ajar mahasiswa, beri mereka pemahaman daripada Anda berzikir di dalam masjid atau di dalam gereja. Bisa diikutin ya? Karena itulah operasionalnya. Inilah cara membangun bangsa. Mari kita tunjukkan bahwa negeri ini negeri yang indah, negeri yang mudah, negeri yang bersahabat. Ya, sudah historis sudah lewat, itu historis buruk, jangan diungkat-ungkat kembali. Semuanya pun tidak ingin ada yang ditolimin. Paham ya? Itu tadi, tidak ada yang kita ingin hidup sejahtera. Saya melihat anak-anak muda ini, mereka mencari lapangan pekerjaan. Yang muda-muda, perempuan-perempuan, laki-lakinya juga, maka mereka mencari jodoh yang cantik dan indah. Ya, mereka angka harapan hidup untuk mengelola negeri ini tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi nuansa baru di dalam hari ulang tahun ke-30S. Kita tidak ikut apel bendera, tapi insya Allah ini kajian ya. Saya membuka pintu sungguhan, mudah-mudahan di dalam YouTube mereka yang sekarang mungkin getol-getol ada generasi, wah saya tokoh, datang pada saya ya, mari diskusi. Saya orang terbuka dari pihak manapun, dari agama pun, dari latar belakang apapun ya, terbuka ya. Tapi kalau datang kepada saya, kalau Anda masih muda, bukan guruin saya, paham? Tapi tolong dengarkan saya. Pasti tidak mungkin saya bisa diguruin. Kenapa? Pengalaman hidup saya lebih banyak dari Anda. Zaman komunis saya sudah pernah mengalami, paham ya? Itu tadi. Itu. Keliling dunia saya sudah, paham ya? Itu tadi, keilmuan sudah, keagamaan sudah, datang kepada saya minta bimbingan. Karena kemarin ada yang SMS ke saya, dia sendiri pada dasarnya non muslim, setelah lihat YouTube dia sambat, tolong Pak Ika, katanya, saya ini diselamatkan, bingung saya. Karena saya sudah terpuruk di dalam lembah kenistaan, paham ya? Yang paling bawah, dan saya untuk bangkit itu kok sulit, ya. Setelah melihat YouTube-nya Pak Ika, saya punya angka harapan untuk menjadi baik kembali. Saya bilang betul, insya Allah Mas, syukur-syukur kalau Anda dekat dengan saya, mau dekat dengan saya, kan dekat saya ada berkahnya loh ya. Itu tadi, insya Allah dengan kayak demikian itu akan kecipratan yang namanya keluasan pengetahuan, keramahan sosial, ya, kesantunan bermasyarakat, wawasan politik, paham ya, keberanian di dalam menyampaikan pendapat, menjadi mau mendengarkan keluhan orang. Mudah-mudahan terutama untuk generasi mudanya, dengan kajian-kajian ini akan menjadi sebuah rujukan baru untuk hidup kalian semua. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu dan memperbaiki sisa hidup kita ini. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih tertinggal di belakang kita ini diberi keringanan untuk merapat di dalam kebenaran ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.